Malam itu, Hadi kembali menyiapkan gerobak baksonya di depan pabrik kosong yang sudah lama tak beroperasi. Pabrik itu dulunya memproduksi tekstil, namun kini hanya tersisa bangunan tua dengan jendela-jendela pecah dan pintu berkarat. Sejak beberapa bulan lalu, Hadi memutuskan untuk berjualan di tempat tersebut karena lokasinya strategis. Banyak pekerja malam dan penduduk sekitar yang sering membeli bakso di gerobaknya. Namun, sejak pertama kali berjualan di sana, Hadi sudah merasa ada yang aneh. Suasana pabrik kosong itu selalu membuat bulu kuduknya merinding, terutama saat malam semakin larut. Suatu malam, ketika Hadi sedang menunggu pelanggan, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kering berterbangan, menciptakan suara gemerisik yang menambah kesan angker tempat itu. Saat Hadi sedang meracik bakso untuk seorang pelanggan, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam pabrik kosong. Suara itu terdengar jelas meskipun tak ada satupun lampu menyala di dalam pabrik. Merasa penasaran, Hadi mencoba mengintip ke dalam pabrik. Dengan bantuan lampu gerobaknya, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di tengah pabrik, menghadap ke arah jendela yang pecah. Hadi terkejut dan langsung menunduk, berpura-pura tak melihat apa-apa. Ia tak ingin menunjukkan rasa takutnya kepada pelanggan yang sedang menunggu pesanan. Setelah pelanggan tersebut pergi, Hadi tetap merasa gelisah. Bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Siapa wanita itu? Dan apa yang dilakukannya di pabrik kosong pada malam hari? Malam berikutnya, Hadi kembali berjualan di tempat yang sama. Ia mencoba mengusir rasa takutnya dengan memutar musik dari ponselnya. Namun, suara musik itu malah membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, lampu gerobaknya mati. Hadi berusaha memperbaikinya, namun tak berhasil. Dalam kegelapan, ia kembali mendengar suara langkah kaki, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Hadi mengambil senter dan mengarahkan cahayanya ke arah suara langkah kaki itu. Ia melihat bayangan wanita yang sama, kini berdiri di dekat pintu pabrik yang berkarat. Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap Hadi. Dengan gemetar, Hadi mencoba menenangkan diri dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, bayangan wanita itu terus saja muncul di benaknya, membuatnya sulit berkonsentrasi. Setiap malam, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Hadi mendengar suara tangisan, rintihan, dan kadang-kadang teriakan dari dalam pabrik. Pelanggan pun mulai mengeluhkan suasana yang tak nyaman di sekitar gerobaknya. Suatu malam, ketika Hadi sedang menutup gerobaknya, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di samping gerobaknya. Wajahnya penuh dengan luka dan darah yang mengalir dari kepalanya. Hadi hampir saja pingsan karena ketakutan. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa kaku. Bayangan wanita itu mendekat, hingga Hadi bisa merasakan dinginnya napas wanita itu di tengkuknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Hadi memaksa dirinya untuk berlari sejauh mungkin dari pabrik kosong itu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan wanita itu terus menghantui mimpinya. Keesokan harinya, Hadi menceritakan pengalamannya kepada tetangga dan teman-temannya. Mereka pun menyarankan agar Hadi pindah tempat berjualan dan tidak lagi mangkal di depan pabrik kosong itu. Namun, Hadi tetap keras kepala. Ia merasa tempat itu adalah lokasi terbaik untuk berjualan, meskipun gangguan-gangguan tersebut semakin sering terjadi. Pada suatu malam yang sangat sepi, Hadi kembali merasakan kehadiran wanita itu. Kali ini, suara tangisannya terdengar sangat dekat, seolah-olah wanita itu sedang berdiri tepat di belakangnya. Hadi membalikkan badan dengan cepat, dan benar saja, wanita itu berdiri di belakangnya, menatap dengan mata yang penuh kebencian. Hadi merasakan dinginnya tangan wanita itu menyentuh pundaknya. Dengan teriakan panik, Hadi melemparkan semua barang di gerobaknya dan berlari secepat mungkin. Malam itu, ia memutuskan untuk menginap di rumah temannya karena terlalu takut untuk pulang ke rumah sendiri. Setelah kejadian itu, Hadi mulai berpikir ulang tentang keputusannya untuk tetap berjualan di depan pabrik kosong. Gangguan yang semakin sering membuatnya merasa tertekan dan kehilangan semangat. Pada suatu malam, ketika Hadi sedang membereskan gerobaknya, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas dari dalam pabrik. Kali ini, suara itu diikuti dengan suara bisikan yang menyeramkan. Hadi tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia merasa seolah-olah ada yang memperhatikan dan mengawasinya setiap malam. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan mencari lokasi baru untuk berjualan. Malam itu, Hadi membawa gerobaknya ke sebuah tempat yang lebih ramai dan jauh dari pabrik kosong. Ia berharap gangguan-gangguan tersebut tidak akan mengikutinya ke tempat yang baru. Pada awalnya, Hadi merasa lega. Lokasi baru tempatnya berjualan cukup ramai dan tidak ada gangguan aneh yang ia alami seperti di depan pabrik kosong. Namun, meskipun begitu,
Hadi tetap merasa trauma. Setiap kali mendengar suara langkah kaki atau tangisan, ia selalu teringat dengan wanita yang menghantuinya di pabrik kosong itu. Suatu malam, saat Hadi sedang menyiapkan dagangannya di tempat yang baru, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Ia menoleh dan melihat sekilas bayangan wanita yang familiar di ujung jalan. Hadi berusaha untuk tidak panik. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja. Namun, rasa takut yang ia rasakan saat melihat bayangan wanita itu kembali muncul. Akhirnya, Hadi memutuskan untuk bercerita kepada seorang teman tentang pengalamannya. Ia tersebut menyarankan agar Hadi selalu berdoa. Meskipun begitu, Hadi tetap memilih untuk tidak lagi berjualan di tempat yang terlalu sepi dan selalu mencari tempat yang ramai agar tidak lagi mengalami gangguan serupa.